Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nidaimil isani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu mutadi wa badu falam di wujubil marifat min wajibil lillahi isrina sifat mawjudun qadimun baqi mukhaliful lil khalqi bil ittaqi wa qaimun qani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mustaqimu lahu sifatun sab'atun taqdimu wa qudratun iradatun sa'um basar hayatunil ilmu kalamun istamar wajaidun biha wa adlihi tarkuli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bisidki wa tablighi wal amana wajaidun fiha qihim min harodi bi ghairi nafsin ka khafifil faradi ismatuhum kasairil malaikat wajibatun wa fadalul malaikat wal mustahilu dilu kulli wajibi bi khamsina bi hukmil wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukhalafin wa haqi wa tanim hum adamun idrisun nuduhuma soli wa ibrahimu kullu mutaba lutu wa ismailu ishaqul qadha yaqubu yusufu wa ayyub mutada harunu wa musa wal yasa dulkifli daudu sulaiman taba ilyasu yunusu jakaria yahya isa wa toha khatimun dagoya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu wal sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melek semua? Oke. Yang ngantuk udah disiapkan bangku untuk berdiri, ya Kak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, ini langsung ngaji. Sekarang halaman apa doa udah. Lalu apa karet dulu. Bahasa berdua. Halaman 9 yang nomor 2 dari atas ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa jaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sekarang ahaduha khaful ya'i wal istiza'u, itu yang benar. Kalian tulisannya wal istizai, ya dirubah. Nah, itu atofnya kepada khadfu bukan pada al ya'i, gitu loh. Wal istiza'u bil maddi ay al iktifa'u bil kasroti. Ahaduha bermula salah satunya 6. Kemarin kan situ lugotin kemarin itu kan. Nah, bermula salah satunya 6. Khaful ya'i itu membuang ya. Munada, ini langsung kalian pahamin. Munada yang dimudhofkan kepada ya mutakalim. Ingat-ingat. Cara bacanya yang pertama, khaful ya'i membuang ya, wal istiza'u dan menganggap cukup, bil maddi dengan membaca panjang, ay al iktifa'u tegasnya maknanya istiza itu sama dengan bukan istinja loh. Istiza dari kata-kata jaza. Maksudnya jaza, jaya itu kan balasan. Iktifa mencukupi itu maksudnya. Iktifa juga sama, kafa itu iktafa. Bil kasroti dengan membaca kasroh. Kasroh tadi adalah yang menunjukkan alaiha atas ya yang dibuang. Nahu ya ibadi, seperti contoh ya ibadi. Ntar saya tulis kalau udah 3 deh, biar sekalian nulisnya. Maknanya ya ibadi, hai hamba-hambaku. Nah itu kan asalnya kan ya ibadi, ada yaknya. Nah cuman yaknya dibuang, cukup dengan kasroh. Itu cara baca munada. Saya ulangi nih, diperhatikan. Cara membaca munada yang mudhof kepada ya mutakalim. Yang pertama adalah yaknya dibuang. Kemudian cukup dengan kasroh. Oke? Nah, inilah contohnya ya ibadi. Pendek. Ya ibadi. Kalau wakaf ya begitu. Itu banyak sekali di Quran. Nah, wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ya ibadi itu ya itu bermula ya. Perhatikan, ya itu khobar sekaligus mubtada. Ya itu bermula ya, harfu nida'in itu huruf nida. Ibadi bermula lafaz ibadi itu munadan munada. Mudhofun yang dimudhofkan. Wa huwa dan bermula ibadi mansubun itu dibaca nasab. Ini fudonya belum nyampe. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya ibadi fathatun itu fathah muqaddaratun yang dikira-kirakan. Alama atas huruf qoblal ya'i yang sebelum ya, al mahdhufati yang dibuang. Udah ngantuk dia. Sebelum disuruh diri udah duluan udah bagus. Perempuan udah ngantuk. Udah ngantuk, aplah perhatiin. Kalau aplah ngantuk kasih tahu, saya suruh diri. Ya sembarang. Nah, dia habis maghrib mau ngantuk. Mana yang mencegah itu alasannya biar tahu. Min zuhuriha dari nampaknya fathah apa istighalul mahalli sibuknya posisi bi harokatil munasabah. Munasabah kalau itu masdar bukan harokatil munasibah. Kalau munasibah itu isim fa'il, nggak ada judulnya kalau isim fa'il. Maka itu kan harus kalian latih. Munasabah, nasabah, yunasibu, munasabatan. Dengan harokat
kecocokan, kesesuaian, keserasian itu maksudnya munasabah. Kok munasabah? Li'annal ya'a, karena sesungguhnya huruf ya itu la yunasibu, itu dari kalimat. Berarti kan ini supaya membangkitkan siakul kalam dari kata-kata munasabah, itu kan masdar. Nah itulah yang menentukan la yunasibu, karena munasabah dari tasrifannya fi'il madhi, nasabah yunasibu. Lo ngerti? Ya cara bacanya yunasibu, la yunasibu. Itu tidak serasi. Pada kasroh itu kalian lu pri kitabnya yang beda bukan? Lu ilah pala. Kitab kalian tambahin alif. Itu kan la. Kalau saya mah udah otomatis ini salah. Saya tahu. Kan kitab saya sama sama kalian, nggak saya rubah. Tapi saya tahu kalau itu salah. Illa gitu loh, tambahin alif. Alifnya dicolong buto hijau. Iyalah. Loh kenapa bisa begitu? Karena sebelumnya ada qarinah la yunasibuha, pasti ilah. Nyambung nggak? Sama dengan la ilaha illallah. Tuh paham? Nah kalau saya udah hidup seperti itu udah pasti salah. Maka saya coba cross check ke kitabnya Panjul Apri, ngerti maksudnya? Yang cetakannya beda lah, itu yang benar. Paham maksudnya? Yang seperti itu udah selesai. Kalian juga harus menghidupkan naluri ya seperti itu gitu. La yunasibu itu tidak serasi pada kasroh apa illa. Mana tadi hilang dua malah. Mana hilang gua. Illa baik kasru. Illa kasruma, kecuali membaca kasroh huruf. Udah ditambahin alif itu. Ini gua minjem pulpen. Nah, ntar takut kita buat nanti diwarisin orang. Yang warisin gak ngerti juga, sama aja. Illa kasruma, kecuali membaca kasroh huruf qablah yang sebelum ya. Sebelum ya apa? Dal. Nah, jadi ntar saya tulis. Gimana sekaligus? Wahwa dan bermula lafaz ibadi itu mudhofun, isim mudhof. Isim yang disandarkan. Itu mudhof, kalian juga harus hafal. Mudhof itu isim maf'ul. Dari lafaz adhofa yudifu idhofatan. Wa mudhofan fa huwa mudhif wa dzaka mudhof. Mudhof asalnya mudyafun. Loh, ngerti gak maksudnya? Karena ia jatuh setelah fathah, maka diganti alif. Mudyafun. Oh. Paham kan? Gak usah saya tulis. Ngerti kan maksudnya? Itu mudhifun juga sama, asalnya mudhifun. Kan mengikuti wazan muf'ilun. Paham gak? Karena ya-nya diharokatin, dotnya disukun. Ya kan huruf elat, dot kan huruf sehat, maka dirubah yang tadinya mudhifun menjadi mudhifun. Sama dengan munibun, munyibun asalnya, mukimun, mukwimun. Kalau mukimun lebih sulit lagi. Nyambung nih. Nah, permasalahan yang seperti itu harus kalian jeli teliti. Ya, kenapa kalau mukim kok kan dari qawama menjadi akwama, mengikuti wazan af'ala. Nah, seperti itu harus canggih permainannya. Gitu loh. Itulah ngaji alat. Maksudnya ngaji alat, ngaji nahwu sorof. Maka nahwu sorof itu bukan ilmu agama, ilmu alat. Paham itu? Jadi
nggak ada sebenarnya. Cuman Quran nggak bisa dipahami kalau nggak menggunakan ilmu alat, apalagi kita bukan orang Arab. Nah, harus mengikuti kaidah. Maka belajar ilmu nahwu jaiz hukumnya, mubah. Tapi bagi orang yang ingin mendalami ilmu Quran, ilmu hadis, mempelajari ilmu nahwu jadinya wajib. Nyambung gitu. Jadi kemuliaan kan udah dibahas kemarin. Kemuliaan ngaji ilmu nahwu ya sebagaimana penggunaannya. Coba yang tadinya mubah karena Quran gak bisa dipahami kecuali dengan ilmu nahwu, ya mempelajari nahwu akhirnya sama wajibnya mempelajari Al-Quran. Gitu loh. Oke. Kita ngajinya semangat kembar. Ngaji kayak berak bebel. Keluar masuk lagi. Masuk keluar lagi. Ya, riuh itu. Ya, ini beda sama berak mulu. Ya, Ber. Lu kemarin berak. Begitu sehat beli keren apa kilon? Nah, udah itulah bela. Kayaknya bela kawa. Lah begitu. Wal ya'u dan bermula ya al mahdhufatu yang dibuang, mudhafun ilaihi itu mudhaf ilaih. Wa misluhu dan itu seperti lafaz ya ibadi ya qaumi, bermula lafaz ya qaumi. Lafaz ya qaumi dikasril mim dengan membaca kasroh mimnya. Wahia saranya udah ada ai hadhil lughatu, dan bermula ini lughat, ini cara baca. Maksudnya ini lughat apa tadi? Hadful ya'i wal istiza'u bil kas roti al aksaru, itu yang paling banyak fi kalamihim, di dalam ucapannya orang Arab. Wal afsahu dan yang paling fasih indahu menurut orang Arab. Wayali dan menyandingi ha pada hadhil lughah, pada ikhdaha, pada akaduha, ya pada ini lughat tadi. Apa al-lughatus tsaniyatu, lughat yang kedua. Nah, ntar saya nulisnya sekalian ya, jelasinnya. Wahia dan bermula lughah tsaniyah isbatul ya'i, itu menetapkan ya sakinatan hale mati, hale sukun, itu maksudnya. Nahwu ya ibadi, seperti contoh ya ibadi. Ini siapa sih yang berak mulu? Siapa? Najwa. Siapa ngantuk? Ayu ngantuk. Lu awas lu. Lu salah dikit tuh. Lu Hamidah salah dikit. Habisin. Nah, biar ketahuan yang ngantuk. Lu kemarin dikit, ini kemarin dikit. Nah, biar nggak ngumpet. Lu ngantuk, awas lu. Ya, lu kemarin dikit, biar ngantuknya. Nah, kalau tadi kan nggak kelihatan. Nah, awas lu ngumpet. Ya kan? Adik ngantuk mulu. Adik udah sembuh. Ini kenapa sih yang ngantuk inisialnya A semua? Adi, Andre, Aska, Ayu, Adon. Masa Adon? Ya enggak? Ayah wahai. Kalau yang ngantuk diri, udah gitu aja udah. Kemarin dikit deh, ngumpet dulu. Itu paijah, geser dikit ya, paijah. Nah, biar ketahuan. Oke, lanjut Kenapa kalau diawasin, ngantukan dia. Emang begitu dia. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ya ibadi, itu ya, itu bermula ya, itu harfun nida'in. Ibadi kan panjang, kalau tadi kan pendek. Ibadi bermula ibadi, munadan itu munada, mudhafun yang dimudhafkan. Dibaca nasab, wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya ibadi
fathatun itu fathah muqaddaratun yang dikira-kirakan alama atas huruf qoblal ya yang sebelum ya. Nah kalau ini kan ya-nya jelas. Kalau yang pertama tadi kan ya-nya dibuang. Mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya fathah? Apa istighalul mahalli, repotnya mahal bi harakatil munasabah. Dengan harokat keserasian, kesesuaian. Wa huwa dan bermula ibadi itu mudhofun, isim yang disandarkan. Wa ya'un nafsi, nama lain dari ya mutakallim, itu namanya ya'un nafsi. Dan bermula ya mutakallim itu diingat-ingat. Apa namanya? Mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Udah 3 baru saya jelasin 3 dah. Wayali dan menyandingi ha pada lughah saniyah, bahasa tata cara baca yang kedua. Apa al-lughatu saniyatu salisatu lughat. Lughat itu bahasa, maksudnya bahasa tata cara baca. Saya ulang. Bismillah. Lu pada buang-buang air. Minumnya teh yang banyak. Teh tubruk lah. Jangan teh itu. Mau teh tubruk? Lu aja pada tubruk-tubrukan satu sama yang lain. Wah, susah amat. Ada lah. Masih ada nggak? Ntar coba saya lihat. Perasaan kemarin udah saya kasih orang sih. Teh tubruk. Nggak usah pakai gula. Kalau pakai gula nggak bagus. Jadi kan terapinya orang Cina, orang Jepang kan, orang Korea itu kan teh itu. Lu ngapa sih mangap-mangap deh? Ntar gua kasih ampasnya teh baru tahu. Iya nggak? Siapa? Wah Syekh Ubed. Wah Syekh Lobet. Syekh Lobet baru tiba. Oke. Mana tadi? Wahia dan bermula lughah salisa. Ngapain sih? Apa ada? Gak usah. Ngapain di? La ilaha illallah tuh, maaf tuh. Isbatul ya'i. Nah ini logat yang ketiga. Itu membaca menetapkan ya isbat. Asbata yusbitu isbatan. Kalau sabata yasbutu bisa sabat, bisa subut. Masdarnya, ngerti? Maftuhatan hal dibaca fathah. Alal asli atas asal li'annaha, karena sesungguhnya ya itu ismun isim ala harfin wahidin atas huruf yang satu. Lah kan ya mutakalim termasuk isim. Isim dhamir kan? Begitu loh. Lu perhatiin loh, itu masalah loh. Kalau kalian nggak connect memperhatikan nggak paham. Fayajibu maka wajib apa ayubna dimabnikan apa ya alal harokati atas harokat kal kafi seperti huruf kafi nahwi dorobaka dalam seumpama contoh dorobaka memukul siapa fulan ka pada kamu, itu kan kafnya dibaca ka. Kenapa giliran ya sukun? Oh ya kan? Maka ketika iya dibaca fathah ya ibadiyah, itu berarti mengikuti hukum asal. Hukum asalnya isim ya ditaruh tadi. Begitu loh maksudnya. Perbandingannya seperti harokat yang ada pada dhamir ka. Oke? Wama dan contoh asbaha dan menyerupai apa mahu pada ya mutakalim tadi. Wasukunu dan sukun. Kalau enggak wasukunu dan bermula sukun. Wasukunu, kenapa ya kok sampai dibaca sukun? Perhatikan loh. Ini kaidah keren ini. Wasukunu dan bermula membaca sukun fil lughati dalam satu lughat, alati yaitu lughat qabla yang sebelum lughat saniyah,
Lughat yang kedua kan tadi ya-nya dibaca sukun. Innama huwa itu bahwasannya bermula sukun itu at-takhfifu membaca ringan. Oh, lit-takhfifi itu untuk meringankan bacaan. Wa hadhil ya'u dan bermula ini ya itu yuqafu dibuat wakaf. Alaiha atasnya apa biha isakti dengan hak saket. Hak saket itu hak untuk berhenti. Maka kalau dalam ilmu tajwid kan ada sakta. Ngerti kan? Hifdzon karena menjaga lil fathati terhadap fathah. Fayuqalu ya ibadiyah. Ya itu ya ibadiyah ditambahin hak. Hak namanya hak sakat, hak untuk wakaf, hak untuk diam. Gitu loh. Nahwu ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu la yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Ya ibadiyah, hai hamba-hambaku itu menjadi contoh. Alladzina yaitu ibadi asrafu yang melampaui batas. Siapa alladzina? Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ya ibadiyah alladzina asrafu itu ya bermula ya harfu nidain. Ibadiyah bermula lafaz ibadiyah itu mudhofun. Munada mudhofun. Wa alamatun nasbihi kan gampang. Dan bermula alamat nasabnya ibadiyah itu fathatun fathah muqaddaratun yang dikira-kirakan alamma atas huruf qoblal ya yang sebelumnya. Mana yang mencegah min zuhuriya dari nampaknya ya apa istighalul mahalli repotnya mahal posisi bi harokatil munasabah dengan harokat keserasian. Wal ya'u dan bermula ya-nya itu mudhofun ilaih. Tapi sambil nanti walaupun saya terakhir sambil mutolaah ya biar connect. Alladzina bermula lafaz alladzina itu ismun mausulun, isim mausul fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Sifatun itu sifat. Wa jumlatu asrafu dan bermula jumlahnya lafaz asrafu itu silatul mausuli, silahnya isim mausul. Wa yaliha fil fasohati al-lughatul rabi'antar. Ya perhatikan. Ini nyicil dulu 3. Maka harus dipahami. Munada mudhof kepada ya mutakallim. Itu cara bacanya ada 6. Yang pertama, udah saya tulis contohnya aja. Ya, gini aja. Kalau dalam bahasa alfiah lebih simpel loh. Was'al munadan sohai yudhofliya ka abdi abdi abda abdaya. Enggak ditulis kayak haful ya'i wal istiza'u bil kasroti, enggak. Kalau di sini kan tulis pertama. Sebenarnya kalau usah tulis enggak apa-apa. Haful ya wal istiza' bil kasroh umpamanya. Kalaupun enggak ditulis begini enggak apa-apa. Ini contohnya begini. Contohnya ya ibadina. Tuh. Ini kan asalnya kan ya iba di begini loh. Maka nanti ini loh kan yang kedua. Nah, ini ya-nya dibuang. Harusnya ada ya begini. Ya-nya dibuang. Begitu ya dibuang, cukup iya yang dibuang dikasih tanda. Tandanya kasroh. Kasroh itu harokat yang paling sesuai dengan ya. Ngerti? Itu maksudnya la yunasibuha illa kasruma qoblaha. Kan gitu kan? Maka ya ibadi karena munada mudhof berarti kan tetap secara
ini kan dibaca nasab. Cuman tanda nasabnya apa tadi? Fathah, tapi fathahnya muqaddaro. Kenapa muqaddaro? Di sini ada ya ini. Asalnya mah ya ibadah. Cuma kan berhubung imbangi dengan ya mutakalim, maka jalnya dibaca kasroh, nyambung. Nah, itu termasuk kalian baca ya Rabbi bil Mustafa, itu ya Rabbi pendek. Ini orang-orang lor ada yang baca ya Rabbi, katanya kan itu ya mutakalim. Lah munada mudah kepada ya mutakalim, lughat yang paling afsah, yang paling masyhur itu membuang ya cukup dengan kasroh. Nyambung? Paham nih? Yang kedua, isbatul ya. Sakinatan. Ya-nya dibaca sukun. Nah ini contohnya. Udah nggak usah gue tulis. Contohnya di atas. Nah ini loh dibaca sukun. Oke? Itu takhfif. Kenapa ya-nya dibaca sukun? Untuk takhfif. Oh, yang tadi udah dibahas. Yang ketiga, ya-nya isbatul ya maftuh hatan, gitu aja udah gampang. Ya-nya yang ini dibaca sukun dibaca fathah menjadi ya ibadiyah. Nah, membaca fathah ya ini hukum asal. Asalnya ya itu yang dibaca fathah. Seperti domir, doro, baka. Adapun dibaca sukun kayak yang contoh yang kedua itu adalah takhfif. Nyambung? Nah ini dia apalin. Tadi saya bilang, oke, lo ini keren loh. Gak apa-apa, biar dapat banyakan dikit dah. Nggak sampai tuntas itu ya nggak masalah, tapi kan masih lama kan? Berapa menit? Lah belum kok inilah. Berapa menit dong? 32. Oke, sekarang nambah satu lagi, wayali dan menyandingi. Mana tadi? Ha pada lugah salisa fil fasohati dalam kefasihannya apa al-lughatur rabi'atu logat bahasa yang keempat. Wahia dan bermula lughah rabi'ah itu qalbul kasroti mengganti kasroh. Nah, berarti kan tadinya kan huruf akhir kan dibaca kasroh tadi. Nah, sekarang qalbul kasroti menggantikan kasroh alati yaitu kasroh tali yang menyandingi apa kasroh ha pada ya diganti fathatan pada fathah. Kasrohnya diganti fathah. Kasrohnya kan sebelum ya. Ya oke. Berarti kan ini nanti saya jelasinnya gampang. Wa qalbul ya'i dan menggantikan ya alifan pada alif. Nah, ya-nya yang tadinya huruf sebelum ya dibaca kasroh kan dibaca fathah. Ya-nya ganti alif. Nyambung? Oh. Lil khifati untuk meringankan nahu ya khasrota. Duh, misalnya wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya lafaz ya khasrota, ya itu harfu nidain. Wa khasrota dan bermula khasrota itu munada. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya khasrota fathatun muqaddaratun itu fathah yang dikira-kirakan alamat huruf qoblal ya'i yang sebelum ya al munqalabat yang diganti alifan pada alif li anna aslahu karena sunya asalnya lafaz ya khasrota itu ya khasroti lafaz ya khasroti.
Fafu'ila maka diperlakukan apa bihi, bihi dengan ya khasroti, apa ma perbuatan, ma amal, dzukira yang telah disebutkan apa ma. Maksudnya ma dzukira itu apa? Qalbul kasroti allati taliha fathatan wa qalbul ya'i alifan, itu loh isinya. Enggak nyambung lagi. Itu isinya madzukira. Jadi madzukira itu apa? Yaitu qalbul kasroti fathatan wa qalbul ya'i alifan, mengganti iya, mengganti kasro dengan fathah, mengganti iya dengan alif. Yang tadinya ya khasroti menjadi ya khasrota, itu maksudnya. Wal khasrotu, dan bermula maknanya khasro pakai hak ya. Hal iltimamu itu kesedihan. Itu kalau pakai hak, kalau pakai kho nyesel, khusron. Ngerti gak? Tuh. Wal khuznu dan tegasnya sedih. Alama atas hal fata yang hilang apa ma. Kola berpendapat siapa Sibawaihi, Imam Sibawi, wa makna nida'il khasroti, dan bermula makna munada khasroh, wal waili, dan wail itu celaka, itu gampangannya. Hadza yaitu hadza lalu hadza waktuka fahduri. Hadza bermula ini, yaitu bermula maknanya nidaul khasroh, waktuka itu waktu kamu, fahduri maka datanglah apa al-wail wal khasroh. Wa qauluhu, dan bermula ucapan firman Allah fil ayati, di dalam ayat, alama farotot lalu ini nggak disebutkan lagi, ya khasrota alama farrotu gitu loh. Nah, alama farrotu atas lafat ma farrotu ma fihi masdariyatun gitu loh. Ma itu bermula ma fi di dalam qauli ta'ala, masdariyatun itu yang bangsa masdariyah. Ai alat ma, kalau ma-nya disebut ma masdariyah, maknanya ala tafriti, ai ala tafriti tegasnya atas penyesalanku, itu maksudnya. Ala tafriti atas kok penyesal, melampaui batas. Itu ada tafrit, ada ifrat gitu. Fi jambillahi, di dalam sisi Allah, maksudnya di sisi Allah, ai taatihi, tegasnya taat Allah, wa haqquhu, dan bermula wa haqqihi, dan haknya Allah, wa amrihi, dan perintahnya Allah. Udah titik. Dah. Al-khamisatu, ntar berarti kan lihat mari. Sekarang logat yang keempat. Nah, bahasa yang keempat, cara membaca munada yang mudah pada yang mutakalim. Qalbul ya'i, qalbul kasroti dulu, qalbul kasroti fathatan, merubah kasroh dirubah fathah. Oke? Wal ya'i alifan, dan merubah ya alifan pada alif. Maksudnya bagaimana? Ya ini umpamanya ya'i, udah gini biar gampang. Kan asalnya kan tadi ya ibadi. Oke? Kasrohnya diganti fathah. Berarti kan ya iba. Oke? Ya-nya diganti alif, jadi gini. Ya ibadah. Nah, kalau contoh yang dalam kitab kan ya khasrota. Ya khasrota ini asalnya ya khasroti. Tuh.
Jadi roti lu bawa Bi? Roti lu bawa enggak? Lu ngantuk gue cewer lu, itu ngantuk ntar suruh diri di situ. Lah iya, ini maksudnya lughat atau cara baca munada yang keempat adalah qalbul kasroti fathatan, mengganti, merubah kasro diganti fathah, wa qalbul ya'i alifan, dan mengganti iya menjadi alif, yang asalnya ya ibadi menjadi ya iba. Ya. Nah, kalau bahasa alfiah begitu. Ka abdi, abdi, abda, abda, abdaya. Oh, begitu. Oke? Udah segitu dulu. 4. Tolong dihafalin, kan masih 2. Lah masalahnya nanti berikutnya adalah apa namanya, menggantikan bukan menggantikan munada yang mudhof kepada lafaz, kepada ya mutakalim tapi berupa lafaz abun atau umun. Ya kan, coba perhatikan. Kan ya abi, bapakku, ya kan? Coba dalam surat Yusuf, idh qala Yusufu li abihi, apa bunyinya? Ya abati. Paham gak maksudnya? Loh, ini lebih sulit, makanya saya bilang kudu diperhatiin betul-betul kalian. 4 logat. Pertama ya, oke, ya ibadi, ya ibadi dah, ya ibadi. Yang kedua ya ibadi. Yang ketiga ya ibadiyah. Yang keempat ya ibadah. Ngerti? Itu kalau ibad, kalau abdun. Lah ini kan tinggal kalian ganti-ganti aja. Nih gua contoh. Umpamanya ya abdi kan boleh aja. Ya abdi. Yang kedua berarti ya abdi. Tuh, yang ketiga ya abdiya. Yang keempat berarti ya abda. Kan baru 4. Lah ya Robbi sama aja. Ya Robbi. Tuh. Ya Robbi. Tuh. Ya Robbiya. Kan ditasdid ya-nya. Ya Robbiya. Yang keempat ya Robba. Ya begini, ya Robbaya. Nah, kok Robbaya? Lah iya kan? Ya Robbaya. Oh iya, ya Robba betul. Ya Robba. Kan menggantikan itu. Terserah kalian mau model bagaimana, yang penting kaidahnya ini kalian hafal. Ya Zaidun boleh, ya Zaidu. Umpamanya, hei Zaidku, berarti ya Zaidi. Ya Zaidi, ya Zaidia, ya Zaida. Nyambung. Yang penting kaidahnya udah kalian kuasai. Contoh mah kalian mau bikin 1000 contoh kok bisa aja. Ya Mansur, kalau Mansurku. Mansurku, kan Mansur banyak. Ada Mansurnya Roma Irama. Ada Mansurnya tanah dijual, halaman digusur, Mansur. Ya, umpamanya ya tinggal kalian, termasuk ya Nabi, salam alaika. Nah itu kan bisa, ya Nabi bisa artinya ya Nabiyu. Tapi boleh bisa jadi ya Nabiyi, yang asalnya ya Nabiyi kan. Loh, paham maksudnya? Contoh itu satu cukup. Kalau kalian dagang umpamanya Pak petani mau borongin kacang tanah aja. Kalau kacang tanah itu kan ada di dalam, iya kan di sawah. Nah itu kan ngambil contoh pojok 4 sama tengah. Nah itu udah menggambarkan kondisi hasil kesemuanya.
Lah kalau 1 hektar lu cabutin semua, wah katanya jelek nggak jadi. Bisa dikamplengin apa? Yang punya lah. Bahwa maksudnya, nah, contoh cuman sebagian yang lain tinggal dikembangkan. Oke. Ya kalau ntar subuh. Tapi orang sama ke Tegal ya. Maksudnya, tapi besok mudah-mudahan udah nyampe lah. Nah, karena besok mau ke Tegal saya. Udah yang kelima besok. Tapi yang 4 ini tolong dikuasai ya. Karena yang ke-6 itu sulit. Itu loh kakau libadihim ya ummu la taf'ali. Itu ribet itu. Yang keberapa itu? Yang kelima, yang ke-6. Khatful alif wa dhamil harfi. Makanya ribet. Masa ya ummu? Iya kan? Kan ya ummi. Iya kan? Nah ini malah ya ummu. Puyeng kan lu. Padahal itu mudhof kepada ya mutakalim. Begitu loh. Yang terakhir itu. Makanya udah dah besok. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.